Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinisa Sarahmadani, nomor P0823040013 kelas TK4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar metode numerik dengan topik simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Untuk mengawali, saya akan memberikan sedikit overview dari pekerjaan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas simulasi numerik aliran fluida bolak-balik yang mengalir melewati konfigurasi 4 silinder menggunakan software Salome, OpenFOAM, dan Parafill. Tujuan dari studi ini adalah memahami perilaku aliran di sekitar silinder yang tersusun dalam formasi diamond, serta menganalisis interaksi gaya tahanan atau drag dan gaya angkat atau lift yang dihasilkan. Simulasi dilakukan dengan pendekatan Computational Fluid Dynamics atau CFD yang berbasis metode numerik yang memungkinkan kita untuk memprediksi interaksi antara fluida dengan permukaan padat. Model numerik yang dibangun dalam domain 3D dengan geometri mesh berbentuk prisma dan triangle, serta menerapkan berbagai pengaturan simulasi termasuk delta T, durasi, serta nilai viskositas kinematik. Hasil simulasi divisualisasikan dalam bentuk kontur tekanan dan vorticity pada berbagai waktu, serta grafik koefisien drag dan lift untuk masing-masing silinder. Saya akan menjelaskan deskripsi pekerjaan saya. Simulasi numerik aliran fluida bolak-balik yang mengalir melewati konfigurasi 4 silinder ini dilakukan dengan pendekatan Computational Fluid Dynamics yang berbasis metode numerik menggunakan kondisi batas tertentu dan parameter aliran yang telah ditetapkan, seperti Reynolds number sebesar 113 karena saya memiliki NRP 13 dan kecepatan inlet 1 meter per second. Nah, berikut ini adalah gambar pengaplikasiannya pada industri, yaitu permodelan beban angin pada struktur lepas pantai menggunakan Computational Fluid Dynamics atau dinamika fluida komputasi. Permodelan ini dibuat oleh seorang principal engineer yang bernama Francisco Colella yang saya dapatkan dari laman LinkedIn beliau. Nah, kemudian ke domain geometri. Model domain ini dibuat dalam bentuk blok dengan lubang silinder di tengahnya. Simulasi dilakukan pada konfigurasi 4 silinder berbentuk diamond. Susunan silinder memiliki sudut 15 derajat dari sudut vertikal dan radius antar pusat silinder adalah 1,4 diameter. Seperti berikut. Nah, kemudian masuk kepada bagian meshing. Mesh ini dibangun dalam bentuk prisma 3D dan segitiga 2 dimension dengan ketelitian tinggi, terutama di sekitar silinder, untuk menangkap detail aliran secara akurat. Mesh 1 menggunakan 3D algorithm extrusion 3D dan 1 dimensi algorithm projection 1 dimension hypothesis search edge underscore 1. Nah, ini adalah submesh yang pertama menggunakan NetGen 1 dimensi 2 dimensi dengan ukuran mesh maksimal size-nya 1, minimal size-nya 0,5 dengan fine size very fine dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Kemudian untuk submesh 2 menggunakan wire decreasation dengan geometry extrusion 1 dan number of segment-nya 1. Sedangkan submesh 3 menggunakan wire decreasation dengan geometry extrusion 2 dan number of segment-nya 1. Kemudian hasil meshing. Dengan ukuran minimal pada submesh 0,5, ukuran maksimal submeshnya 1, serta number of segment sebesar 1, jadi nilai total elemen yang terbentuk sebanyak 57.513. Selanjutnya ke kondisi batas yang mencakup no slip pada silinder, fixed value di outlet, dan zero gradient di inlet, serta bagian atas dan bawah Simulasi ini dijalankan selama 200 detik dengan delta T sebesar 0,005. Semua pengaturan dilakukan melalui file control di OpenFlow. Nah, yang pertama ini ada boundary. Pada data boundary inlet dan outlet menggunakan type patch, atas dan bawah menggunakan type symmetry, serta keempat silinder menggunakan ball. Selanjutnya ada control D.
Pada data control di start time dimulai 0 dan end time 200. Delta T menggunakan 0,005, write control runtime, write interval 0,5, serta max count 1.0 dan max delta T 0,005. Oke, ini dan berikut ini. Nah, selanjutnya pada transport properties-nya menggunakan 0,00884955575. Nah, angka tersebut didapatkan dari 1 per bilangan Reynolds, yaitu 113 karena NRT saya 13. Dan didapatkan hasil demikian. Nah, kemudian ke hasil simulasi. Hasil simulasi visualisasi tekanan dan velocity ditampilkan untuk beberapa waktu, yaitu 0,5 second, 10 second, 50 second, 100 second, dan 200 second. Hasilnya menunjukkan terbentuknya pusaran atau vortex shading di belakang silinder serta distribusi tekanan yang bervariasi sepanjang waktu. Selanjutnya adalah plot koefisien drag terhadap waktu. Jadi semua silinder ini menunjukkan pola fluktuatif dengan amplitude besar, menandakan adanya gaya tahanan drag yang berubah-ubah seiring waktu akibat efek interferensi fluida antar silinder. Pola koefisien drag bersifat periodik tidak sempurna, menunjukkan dinamika aliran turbulen di sekitar silinder. Nah, dari sini nilai RMS drag tertinggi dimiliki oleh silinder 4, yang dimana menunjukkan bahwa silinder yang paling terekspos yang mengalami tahanan terbesar. Sedangkan silinder 2 mengalami gaya drag yang terkecil yang menunjukkan posisinya lebih terlindung atau downstream, atau berada di bayangan silinder lain. Dan selanjutnya ini adalah plot koefisien lift terhadap waktu. Pola koefisien lift juga fluktuatif, namun dengan amplitude yang lebih rendah dibandingkan koefisien drag. Perubahan koefisien lift menunjukkan adanya gaya vertikal naik atau turun akibat vortex shading. Nah, RMS lift tertinggi muncul pada silinder 3, menunjukkan osilasi vertikal akibat vortex shading yang paling tinggi terjadi pada silinder 3. Silinder 2 memiliki RMS shell terendah, yang menandakan aliran di sekitarnya lebih stabil dan simetris secara vertikal. Hal ini menunjukkan adanya interaksi kompleks dan efek bayangan antar silinder. Oke. Nah, berdasarkan hasil simulasi aliran fluida bolak-balik yang melintasi susunan 4 silinder, diperoleh bahwa posisi masing-masing silinder sangat memengaruhi besar kecilnya gaya tahanan atau drag dan gaya angkat atau lift yang diterima. Secara keseluruhan, grafik koefisien drag dan lift menunjukkan pola fluktuatif yang tidak sepenuhnya periodik, mencerminkan adanya interaksi kompleks antar silinder serta fenomena turbulen, seperti pembentukan pusaran atau vortex di sekitar objek. Simulasi ini membuktikan bahwa posisi dan konfigurasi silinder itu sangat memengaruhi distribusi gaya aliran. Hasil ini sangat penting dalam desain struktur teknik agar efisiensi aliran meningkat dan gaya yang merugikan bisa diminimalkan. Sekian tadi hasil presentasi saya terhadap tugas besar saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.